Bayangkan hidup tanpa internet, tanpa gadget, atau bahkan tanpa listrik. Susah kan? Tapi siapa sangka kalau beberapa dekade yang lalu teknologi di Indonesia masih jauh dari yang kita kenal sekarang. Perkembangan iptek di Indonesia punya cerita panjang yang menarik buat dibahas. Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai soal gimana teknologi di Indonesia berkembang dan apa tantangannya untuk kita di masa yang sekarang. Yuk kita mulai. Oke, diawali pada abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Batavia als Genootschap van Wetenschappen. dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dan penerapannya berupa Museum Gajah. Jadi, Museum Gajah ini didirikan pada tahun 1778 sebagai pusat penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti botani, zoologi, aerokologi, dan etnologi. Selanjutnya, pada tahun 1817, Reinward mendirikan Kebun Raya Bogor Estlands Plantentuin bij Buitenzorg. sebagai pusat penelitian yang mendukung studi botani dan ekologi serta pelestarian keanekaragaman hayati. Next, pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlands-Indië. yang kemudian pada 1948 lembaga tersebut diubah menjadi Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek. atau yang dikenal sebagai Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam yang disingkat sebagai OPIPA. Next, pada tahun 1956, melalui UU Nomor 6 Tahun 1956, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat dengan MIPI dengan tugas pokok sebagai berikut. Pertama, membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau yang disingkat DURENAS dan menempatkan MIPI di dalamnya. Kemudian, pada 1966, pemerintah merubah DURENAS menjadi Lembaga Riset Nasional atau yang disingkat LEMRENAS. Kemudian, pada tahun 1967, pemerintah membubarkan LEMRENAS dan MIPI yang kemudian dibentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat LIPI. LIPI bertugas menampung seluruh tugas LEMRENAS dan MIPI. Jadi, LIPI memiliki tugas pokok sebagai berikut. Pertama, membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia. Yang kedua, mencari kebenaran ilmiah di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian, serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin. Yang ketiga, mempersiapkan pembentukan Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disingkat dengan AIP. Dan di tahun ini, pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain, diantaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional atau yang disingkat dengan BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat dengan LAPAN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat dengan BPPT, dan Badan Standarisasi Nasional. Nah, itulah sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Kalian tahu nggak sih pengaplikasian iptek yang sudah diterapkan di Indonesia itu apa aja? Kalau kalian belum tahu, yuk kita bahas. Nah, pengaplikasian iptek yang akan kita bahas itu ada 3 bidang. Yang pertama ada bidang dirgantara. Di bidang dirgantara, iptek yang sudah diterapkan adalah Industri Dirgantara Nasional, Nurtanio. Pemerintah Orde Baru khususnya dalam membangun industri pesawat terbang nasional berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Essen dari Jerman, B.J. Habibie, pada 1974. Ia kemudian mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai awal pengembangan industri strategis. Pertumbuhan IPTN yang pesat mendorong kerjasama dengan industri pesawat terbang dunia, seperti General Electric dan Boeing, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya di bidang teknologi komunikasi dan transportasi.
Iptek yang sudah diterapkan adalah satelit Palapa. Pada 16 Agustus 1976, pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa, SKSD Palapa, untuk menyatukan wilayah Nusantara. Sistem ini meningkatkan komunikasi di Indonesia dan regional Asia Tenggara dengan jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia melalui TVRI, RRI, telepon, telegram, dan telex. Satelit Palapa meningkatkan komunikasi di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas siaran televisi dan radio, dan memperkuat persatuan nasional. Contoh penerapan lainnya di bidang ini yaitu ada Sosrobahu. Pada tahun 1987, pemerintah mengembangkan teknologi Sosrobahu, yaitu membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang sampai Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol terus dilakukan, mencapai 553.418 km pada tahun 1997 dan juga melibatkan teknologi cakar ayam untuk mengatasi lahan rawa. Teknologi cakar ayam terbukti sukses pada pelaksanaan Asian Games dan pembangunan jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta parkir pesawat di Bandara Juanda Surabaya dan Polonia Medan. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Contohnya ada revolusi hijau. Ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal atau DEMAS. Kemudian pada tahun 1964 pemerintah memformulasikan program tersebut menjadi Program Pembangunan Pertanian dengan nama Bimbingan Massal atau BIMAS. Program BIMAS memberikan kredit dan penyuluhan kepada petani, termasuk subsidi pupuk dan pestisida yang meningkatkan hasil pertanian. Program ini juga mencakup intensifikasi pertanian di lahan rawa dan daerah yang belum dimanfaatkan. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian lebih tinggi lagi, pada tahun 1969 pemerintah mengembangkan program BIMAS menjadi intensifikasi massal atau INMAS. Program revolusi hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, terutama padi, yang membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras tahun 1987. Nah, lalu apa aja sih dampak dari perkembangan iptek ini untuk kita di masa sekarang? Nah, simak baik-baik ya. Kita mulai dari dampak positifnya. Dampak positif dari perkembangan iptek yang pertama adalah sebagai teknologi komunikasi seperti media komunikasi sosial dan situs-situs, serta dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan, dapat dengan mudah belajar untuk mendapatkan ilmu yang disediakan di internet. Ketiga, sebagai sarana kesehatan, membantu diagnosis dan perawatan medis untuk pasien. Yang terakhir, sebagai sarana industri, membantu otomatisasi industri dan meningkatkan produktivitas. Kemudian, untuk dampak negatifnya, yang pertama, kemajuan teknologi membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, terlalu sibuk dengan dunia maya. Yang ketiga, perkembangan dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban. Yang terakhir, perkembangan teknologi informasi ini menjadi terciptanya sikap ketergantungan kepada teknologi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah, contoh penerapan, dan dampak dari perkembangan iptek untuk kita di masa sekarang. Terima kasih telah menyimak dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.